perampasan aset. Intinya adalah melanggar hak asasi. Boleh mengorbankan prinsip-prinsip dari negara hukum, yaitu dari kepastian hukum, menunjung tinggi proses due process of law. Hak asasi manusia itu tetap harus bisa berimbang, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Perampasan aset ini memang harus penuh kehati-hatian, karena juga harus memperhatikan hak asasi dari manusia. Perampasan aset ini harus, tapi juga kita harus memikirkan bagaimana jangan sampai kita menabrak hak asasi manusia. Breaking news baru aja, DPR menolak perampasan aset koruptor. Cakep, selamat buat para koruptor, selamat buat para pejabat yang suka nyolong tanpa rasa bersalah. Sekelas Bapak Prabowo aja nih gak bisa buat nyegah hal tersebut. Mau berharap apa lagi sama negara ini? Kita mah sebagai rakyat jelata ya tugasnya itu cuma nonton drama. Yang nangani korupsi ternyata koruptor. Jaksa ditangkap polisi, polisinya ditangkap jaksa, rumah jaksa dijaga tentara, tentaranya ditangkap jaksa lagi. Seru kan dramanya? Kalau koruptor udah ngerasa gak bersalah, kayaknya hukuman mati pun gak cukup buat mereka, karena mereka pastinya akan MD dalam keadaan tanpa penyesalan. Atas drama ini jadinya orang yang benar tetap di penjara, orang yang salah malah dijaga. Dari drama ini yang aku tangkap adalah semua pejabat kayaknya punya boroknya masing-masing, punya kartunya masing-masing untuk nantinya saling menyerang. Hanya tinggal nunggu bom waktunya aja. Kalau waktunya udah terdesak lah mereka akan saling menyerang. Itu sih cuma menurut aku, gimana menurut kalian? Lucu ya, mereka pada sibuk korupsi, sibuk nutup aibnya masing-masing, sementara rakyat sibuk bertahan hidup. RUU perampasan aset disahkan ku DPR cenah. Eta DPR Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rampoknya? Kumaha teu sararieun korupsi atuh? Da geuningan batur mages dihukum mati koruptor teh. Di dieu mah kadon dilindungi gitu. Andainya pemimpin bisa ditransfer di luar negeri gitu, juga pemain sepak bola transfer pemain diaspora, meureun urang teh tinggal transfer Kim Jong Un kami anu rapat bari nunutan atau bari nonton film mesum teh bedil tah ditembak gitunya. Aya nu korupsi alungkeun ka lubang buaya sina jadi para buayanya. DPR resmi tolak pengesahan RUU perampasan aset yang sudah diajukan oleh Bapak Presiden. Ini mah sekali presidennya bener, belakangnya busuk semua. Heran gue, alasannya apa? Karena HAM ya. Kalau kayak gitu ya pantes ya negara kita tuh korupsinya yang paling besar. Loh, tuh di Cina ya, di mana-mana ya pejabatnya nggak ada yang berani korupsi. Karena apa? Karena ada undang-undang perampasan aset. Kenapa negara kita nggak berani? Karena isinya koruptor semua. Akhirnya para koruptor boleh tersenyum dan bernapas lega. DPR resmi tolak RUU perampasan aset yang diajukan oleh presiden kita karena berpotensi melanggar HAM. Oh, melanggar HAM. Oke. Soalnya kalau sampai disahkan kan tuh para anggota semua ketangkap semua kan anak-anak. Itu kalau di Wakanda ya, guys. Di Wakanda, di negara aku lahir tuh kalau seandainya RUU perampasan aset disahkan tuh para anggota DPR tuh di Wakanda tuh ketangkap semua, guys, karena mereka tuh korupsi semua. Itu di Wakanda loh. Ini di negara aku Wakanda. Ingat Wakanda. Kalau negara sebelah aku nggak tahu ya, guys. Itu yang pertama. Yang kedua, itu melanggar HAM. Iya, melanggar HAM. Jadi kalau makan uang rakyat, menindas rakyat, memeras rakyat itu nggak HAM, guys. Karena rakyat itu bukan manusia. Rakyat itu adalah segelintir tanah aja. Yang manusia, yang HAM yang harus dilindungi itu cuma anggota-anggota kayak gini doang yang dilindungi, karena mereka tuh manusia. Kalau kita tuh nggak manusia, guys. Jadi rakyat jelata buat kalian ngaca ya, guys. Kalian tuh bukan manusia. Jadi kalian tuh nggak perlu dilindungin. Tugas kalian adalah bayar pajak. Kalau ada harta harus lapor biar dipajain lagi buat ngehidupin mereka ini, guys. Karena kasihan mereka tuh manusia perlu dilindungin. Kalau kalian tuh gak perlu dilindungi. Jadi kalau seandainya kalian maling ayam satu, kalian dipenjara 5 tahun, dendanya 20 miliar. Ya kalian gak perlu dilindungi karena kalian tuh rakyat jelata dan kalian tuh bukan manusia. Tapi kalau anggota gitu korupsi 500 miliar, mereka tuh dilindungin karena ya mereka tuh tikus rakyat. Maksud aku mereka tuh manusia, perlu dilindungin oleh HAM. Lanjut, selamat datang di negara yang kadang mengada-ada dan ada-ada ya kan. Apapun bisa diada-adain. Kalian gak sekolah tinggi bisa jadi bupati. Kuliahnya mah nyusul. Kalian bukan orang kaya, bukan orang pintar. Kalau kalian ada orang dalam, kalian aman. Kalian melakukan kesalahan, rekening kalian berapa, keturunan kalian berapa, kalian aman. Tapi kalau kalian raya jelata melakukan kesalahan seil, aduh maksudku, aduh mulutnya busuk kali, kalian aman.
lanjutkan, ya kan. Apa yang bisa kita lakukan? Berdoa sama Yang Maha Kuasa, karena Tuhan itu maha adil. Manusia mah nggak ada adil-adilnya. Maksudku ya itu kan hanya Tuhan. Berdoalah sama Tuhan. Doa kalian siapa tahu 40 orang dijabah. Amin, ya kan. Doa biar kalian tuh cepat kaya, ya kan. Ya nanti kalau kaya kan kalian bisa enak kali. Anggota DPR ramai-ramai menolak RUU perampasan aset. Rakyat ancam stop bayar pajak. RUU perampasan aset kembali menjadi sorotan publik. Sebagian pihak menilai aturan ini penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan memulihkan kerugian negara. Sementara pihak lain menyampaikan berbagai keberatan dan kekhawatiran. Perbedaan pandangan adalah bagian dari demokrasi, tetapi pada akhirnya masyarakat berhak mengetahui alasan dibalik setiap keputusan yang diambil yang katanya wakil rakyat. Menurut kalian, apakah Indonesia sudah membutuhkan RUU perampasan aset? Iya, sangat jelas. Indonesia sangat membutuhkan RUU perampasan aset. Tapi DPR rame-rame tolak aturan penyitaan harta koruptor. Rupanya langkah Presiden Prabowo untuk membersihkan Indonesia dari gurita korupsi melalui RUU perampasan aset menemukan jalan buntu di tangan parlemen. Penolakan ini memicu gelombang kemarahan masyarakat yang menganggap legislatif sengaja melindungi aset haram para oligarki dan pejabat korup. Rapat paripurna DPR RI hari ini resmi tidak memasukkan RUU perampasan aset ke dalam daftar legislasi prioritas yang disetujui. Ketua Badan Legislatif menyatakan draft yang dikeluarkan pemerintah masih memerlukan kajian mendalam terkait hak asasi pemilik aset. Kelompok aktivis anti korupsi mulai memadati kawasan depan gerbang Senayan sebagai bentuk protes spontan sore ini. Di sisi lain, fraksi mayoritas DPR menolak tuduhan penghambatan pemberantasan korupsi dan dalih menjaga stabilitas hukum. Mengklaim bahwa mekanisme perampasan aset sudah cukup diatur dalam revisi KUHP terbaru. Indonesia terancam gagal memenuhi syarat keanggotaan penuh Financial Action Task Force karena lemahnya regulasi penyertaan aset. Ketegangan antara istana dan parlemen diprediksi akan memicu resapel kabinet atau konfrontasi politik terbuka. Upaya pembersihan birokrasi melalui jalur legislatif dipastikan terhenti total hingga akhir tahun ini. Kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemberantasan korupsi di lembaga legislatif mencapai titik terendah. Keadilan kembali terkunci rapat di balik pintu emas Senayan, sementara para koruptor bernapas lega. Sakit kepala, wah. Undang-undang perampasan aset resmi ditolak oleh DPR. Dengan keadaan yang seperti ini berarti bisa kita simpulkan kan, berarti anjing semua orang nih kan, mau maling semua ini kan. Kalau udah kayak gini kan, bayangkan kalian lah, kalau memang manusia-manusia ini memang bersih, berani, ya apa masalah? Misal gini kan, dikasih hukuman keras untuk orang yang melakukan ini. Kalau kita tidak melakukannya, kan ada masalah sama kita itu. Ya udah bantai aja lah gitu lah ibaratnya kan. Tapi keadaannya tengok, sebelumnya miskinkan koruptor, nggak juga bisa. Habis itu hukuman mati, itu nggak, budaya kita nggak bisa seperti itu, gitu-gitu kan. Sekarang
undang-undang perampasan aset yang diteriak-teriakin lumayan lah dari Pak Prabowo ditolak sama DPR. Siapa penjahatnya sebenarnya ini? DPR resmi tolak pengesahan RUU perampasan aset yang diajukan Presiden Prabowo dalam rapat paripurna terakhir. Lagian mana mungkin sih? Kalau disahin kan habis dong menterinya, habis dong DPR-nya, habis dong Praroro. Lagian ini kan lagu lama, lu jangan main sinetron-sinetronan. Paling ini juga skenarionya presiden yang minta, biar udah dibahas dulu di DPR, ntar tolak aja, agar nggak terkesan gue yang salah, agar rakyat menilai gue emang mau RUU perampasan aset disahkan, tapi ditolak DPR. Sinetron, lagu lama lo. Lagian DPR kan isinya boneka semua, ketua partainya aja menteri semua, pembantu semua. Gimana mau disahin sih, Lagian jangan pada sinetron-sinetronan lagu lama. Kalian kalau kagak bisa kerja yang bener, mundur. DPR RI diamput tenang, Cuman mengesahkan undang-undang perampasan aset kok diundar itu, Alasannya HAM, emang koruptor itu mikir HAM. Rumangsa kok, teruntuk nih, rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, DPR kayak gini nih, yang nggak mau mendukung perampasan undang-undang perampasan aset para koruptor, jangan mentol arep mbok pilih, renov. Pokoknya 2029 kita harus renov DPR yang nggak berguna itu, yang tidak mau mendukung undang-undang perampasan aset para koruptor. Bu Puan Maharani rasa ngomong partai soal ya. Yang pasti Bu Puan Maharani cepat sahkan undang-undang perampasan aset para koruptor. Biar apa Bu? Ben para koruptor pilih dang do wedi jera. Lho, delon, kejaksaan meriksa polisi memeriksa kejaksaan. Terus koruptor yang melindungi sapa? Gue ngerti dhewe ora perlu tak omongno. Jadi 3 instansi ini iso dibentur-benturkan. Tapi apa? Gue penyeimbang. Jadi polisi juga iki ora meng tugasnya mengamankan ora. Ora meng ikut serta dalam ketahanan pangan ora. Ternyata apa? Ikut serta dalam pemberantasan korupsi. Kabeh mau sing salah ke sapa? Oknum. Undang-undang perampasan aset ditolak oleh DPR RI karena belum sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Ya iyalah ditolak. Masa enggak? Kan di Indonesia pejabatnya pada korupsi. Kalau seandainya undang-undang itu disetujui, nanti negara Indonesia jadi kaya mendadak, gimana? Kalau seandainya negara Indonesia jadi kaya mendadak, masyarakatnya pada kaya semua dong. Kalau seandainya masyarakatnya pada kaya semua, nanti masyarakat Indonesia pada sombong. Nanti kalau masyarakat Indonesia pada sombong, nanti Allah marah. Kalau seandainya Allah marah, masyarakat Indonesia masuk neraka. Ya udahlah, bagus ditolak aja lah undang-undang itu daripada masyarakat Indonesia pada masuk neraka.